Yes, ketemu lagi bersama saya Robin ya di edukasi ya setiap Sabtu sih biasanya ya. Jadi semoga kali ini juga akan bermanfaat buat teman-teman. Hari ini materinya adalah mengenai IDX trading strategy dan OBV strategi ya. Bersama saya Robin Haradi, semoga bermanfaat. Please make note. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tanya di kolom komentar, oke? Atau bisa hubungi kontak saya ya. Oke. Apa itu IDX ya? IDX itu stand for atau singkatan dari Inverse Directional Index ya. Itu untuk mengukur kekuatan dan momentum sebuah tren ya. Nggak peduli itu trennya uptrend atau downtrend ya. Ada dua subordinate indikator, ada dua garis, yang tiga sih sebenarnya ya. Yang pertama ADX sendiri, yang kedua ada directional indikator plus DI, plus directional indikator, dan minus directional indikator min DI. Jadi ada ADX plus DI dan min DI ya. Nah, plus DI itu untuk mengukur momentum kenaikan harga dan kekuatannya strength dan kekuatan strengthnya ya, kekuatan trennya. Dan yang minus D itu mengukur penurunan harga, momentum penurunan harga dan kekuatan strengthnya juga ya. Jadi yang naik diukur, yang turun diukur, intinya gitu. Terus ketemulah harga absolute value-nya dari plus DI dan minus DI, ketemu yang namanya IDX ya. Sehingga dari situlah kekuatan dari sebuah tren itu kita bisa lihat. Nah, oke. Itu dulu ya pengertian. Dan menariknya IDX ini juga menjadi salah satu indikator yang penting di TA ya, karena bisa dipakai untuk early detection dan identification. Misalnya gampangannya gini ya, early detection itu misalnya sedang naik-naik ya, terus dimana kita taking profit, nah itu ada pelemahan dari sebuah tren, nah ini IDX bisa dipakai ya. Seringkali kan kalau di technical, terutama saham Indonesia ya, bukan technical sih, terutama saham Indonesia itu buy low sell high, buy high sell higher. Nah, ketika buy low sell high itu kita bisa pakai ADX, tanda-tanda untuk reversal naik. Oh, tren turunnya udah melemah, nah kita bisa buy on weakness. Juga kita buy high sell higher, oh ini trennya masih bagus, jadi kita bisa tetap berani buy ya. Atau sebaliknya, oh ini tren naiknya udah melemah, saatnya kita kurangi posisi ya. Itu kira-kira pemakaian praktisnya, nanti saya kasih contoh lebih detail ya. Ini ya tadi ini di resume ya, artinya memakai moving average, harga rata-rata sebenarnya. Nah, sehingga ini karena mengikuti harga yang sudah terjadi, jadinya lagging indicator, bukan leading. Bukan mencoba memprediksi tapi lagging. Nah, karena sifatnya yang lagging ini membuat IDX ini jadinya lebih reliable ya. Oke, nah kira-kira gini. Ada garis 25 ya. Saya kadang pakai 30 ya, tapi sama aja. Di atas 25 itu trennya kuat, di bawah 25 IDX itu trennya lemah. Nah, arah ini hanya menunjukkan trennya semakin kuat, baik itu tren naik, uptrend, ataupun tren turun. Sehingga kalau sedang ADX-nya naik, menguat ya, getting stronger, pada saat harganya downtrend, artinya downtrendnya masih kuat ya. Nah gitu ya. Begitu juga sebenarnya ketika terjadi uptrend, ADX-nya naik, berarti trennya semakin kuat. Nah, ketika berbalik arah ya,
turun arah bawah, berarti enggak, walaupun ini masih kuat tapi less strong, berkurang kekuatan trennya ya, tapi masih di area trennya masih kuat ya, baik itu tren naik maupun tren turun. Jadi regardless the trend, kalau ini turun itu getting less strong. Oke, nah ini sama sih. Nah ini contoh ideal ya, ketika ADX nya di atas 25, directional plusnya plus DI nya mengcross ke atas, golden cross minus DI nya ya, artinya ini sinyal buy plus trennya sudah kuat. Terus idealnya lagi ketika terjadi dead cross ya, plus directional indikatornya turun, mengcross minus DI nya, nah ini sell signal. Nah ini entry karena di sana bisa di luar tuh bisa nge-short ya. Nah saya asumsikan gampang ya, yang ADX ini hitam, yang hijau ini buyer, yang merah itu seller. Jadi ketika buyer mulai berkuasa, jalan. Kekuatannya gimana? Ya tergantung ADX-nya di angka berapa. Begitu juga ketika sellernya berkuasa, bahaya, turun. Semoga mulai nangkep ya. Nah ini sama. Nah ini lihat ya. Nah ini gambarnya beda lagi ya. Kadang-kadang contohnya susah ya. Gambarnya beda. ADX sendiri yang ini yang warna pink ya. Terus buyer atau plus D ini yang warna biru, sellernya atau DI minus D nya yang warna orange. Lihat ketika ADX-nya semakin naik, pas uptrend ya semakin kuat. Ketika dia turun, ADX-nya getting less strong. Nah ini anggap aja ini angka 25 ya. Nah ketika turun, nah ini harga masih ini ya, masih nggak turun ya, sideways lah ya. Nah ketika dia naik ya kuat lagi, momentumnya melanjutkan kenaikannya, karena ini bayarnya masih berkuasa yang biru. Jadi bisa jadi karena bayar yang berkuasa, harganya juga masih kuat. Oke, nah ketika ini terjadi dead cross, seller mulai bulat sama ini ya turun. Dan tren turunnya, nah kalau turun-turun ini ya semakin ini ya melemah, tinggal nanti nunggu pembalikan lagi. Oke, nah ini sama kalau kita mau entry ya, ketika harga turun-turun, nah ini ya si sellernya berkuasa jangan dulu ya. Nah ketika ADX-nya semakin kuat ya kan, berarti tunggu dulu ya, tren turunnya ini bisa aja berlanjut ya. Nah tren turunnya berlanjut karena ini sellernya masih berkuasa. Nah sempat terjadi buyer berkuasa pak ini, tapi ADX-nya lemah ya, ini tren naiknya pun terbatas ya. Dan ketika terjadi dead cross lagi, si sellernya berkuasa ya lanjut turun ya. Nah ADX-nya tambah kuat, berarti tren turunnya semakin kuat ya. Nah teman-teman juga bisa digabung nih memakai ilmu candle ya. Ini misalnya ya, ini harga turun-turun ya. Nah ini terjadi dead cross, turun kena anggap aja ini lower low kedua ya, ininya buy sellnya berkuasa ya exit dulu. Tren turunnya semakin lemah ya, tapi akhirnya sellernya masih berkuasa ya jangan entry, karena di end of the day seller yang berkuasa akan turun.
Nah ini turun-turun, ADX-nya semakin naik, artinya tren turunnya masih kuat. Oke, nanti saya kasih contoh lebih detail. Nah, ADX sudah, ya. Sekarang kita ke OBV, ya. OBV apa? On balance volume, ya. Ini gampang. Ketika terjadi OBM volume apa dulu ya? Itu technical trading momentum indikator tapi memakai volume. Jadi kita mau lihat ada unusual volume, perubahan harga yang mendadak dan lain sebagainya. Jadi ini bisa saling menguatkan dengan ADX tadi ya. Kalau ada volumenya di atas rata-rata, anggaplah itu akan jalan ke atas. Tapi kalau tiba-tiba volumenya turun di bawah rata-rata, akan turun. Nah, gampang sih. Ya. Ketika volumenya ini dulu ya, volumenya tiba-tiba di bawah rata-rata, ya akhirnya turun. Ketika volumenya di atas rata-rata, breakout, harganya akan naik. Di bawah rata-rata turun, ya siap-siap ya. Tapi kalau breakout lagi ya baik. Nah ketika sideways semua indikator itu akan kena ya, nggak berfungsi dengan baik ya. Oke, nah ini juga termasuk lagging ya, tapi juga sama seperti ADX. Kalau lagging confirm. Nah ini sering dipakai untuk divergen. Jadi ketika harga turun-turun, volumenya mulai arahnya naik-naik ya, walaupun belum breakout, ini kesempatan. Atau sebaliknya, harga naik-naik, OBV-nya turun-turun, hati-hati ya, ada divergen ya. Oke. Nah, karena dua lagging saya combine dengan satu yang leading, RSI yang kita pelajari di edukasi sebelum ini ya. Jadi kalau di combine keren ya. Oke, nah di ADX Algo kita bisa slash ADX ketemu saham-saham dengan ADX yang kuat ya, top ADX. Nah ini ada 20, nanti kita lihat 5 aja ya. Nah yang pertama Raja. Kalau sekilas sih kalau pakai alligator ini ya memang strong uptrend, tapi kan ini masih berani nggak sih gitu kan pertanyaannya, harga segini gimana, jangan-jangan ini mau balik. Memang ada rejection nggak ini? Rejection pak, naik lagi, rejection pak, belum mau turun tuh, kenapa? Nah kita lihat ternyata ADX-nya masih kuat 75, tadi kan jadi top ADX kan, jadi trennya masih kuat ya. Buyer masih berkuasa walaupun agak turun ya, sellernya masih jauh. OBV-nya juga masih di atas rata-rata walaupun ada penurunan ya. Nah ini harusnya masih bagus. BRMS naik, masih berani beli enggak? Tren uptrendnya gimana? 67 masih kuat. Buyer berkuasa ya, bayarnya hijau, jalannya merah, saya sebagai gampang. OBV-nya masih ke atas, RSI-nya masih bagus. Ini tadi juga belum ada RSI yang mau turun di bawah overbought ya, masih panah-panah naik juga. BRMS juga RSI-nya masih oke. So it's good. Oke. Nah ini sebenarnya juga bisa lihat Raja ketika di sini golden cross dulu naik tuh, ketika trennya kuat betul-betul naik ya kan, ADX-nya di atas 25, jus. BRMS juga sama, golden cross dulu, bayar berkuasa. Oh ini OBV, biasanya OBV duluan sih, lihat di sini baru golden cross-nya mana, di sini ya. OBV-nya sudah beberapa kali bulat-bulat di sini. Ya hampir sama sih, barengan yang ini ya. Kalau yang BRMS malah sudah OBV dulu. Jret. Oh ya hampir bareng ya. Bayar berkuasa, ininya mulai strong, sinyalnya di atas 25 ya. Jos. Sampai sekarang masih oke. Bumi ya, OBV ketika di sini turun ya turun beneran tuh, ketika OBV-nya bagus juga naik beneran. Tapi kalau ini sebenarnya setelah golden cross di sini
buyer tuh berkuasa terus walaupun ya naik turun ya. ADX-nya masih bagus walaupun ada less strong. Jadi saya kasih garis ini karena biasanya kalau turun dari sini lumayan confirm turunnya ya. Jadi kita tinggal nunggu apakah bumi ini keluar dari area very strong di sini ya. Nah ini masih oke. Bagus. Nah, LPKR selanjutnya ya. Ini kita sudah lama bayar tuh berkuasa ya. Kemarin jeduk, nanti nggak heran kalau tiba-tiba dia naik kayak gitu ya. Ini si adiknya juga masih bagus terus tuh, masih di atas area atas. OBV-nya juga bagus ya. Ketika ini di sini spike ini sudah tinggal masih naik terus tuh. Nah volume ini kalau hijau hajar kanan, kalau merah buang kiri, jadi masih oke. TAPG, nah ini juga golden cross di sini OBV, biasanya agak barengan ya. Ketika terjadi break fraktal, OBV bagus, ADX-nya juga semakin kuat, ya naik tuh. Walaupun 2 hari ini ada yang TP, trennya masih kuat. Gitu ya. Semoga bermanfaat, diulang-ulang keterangan saya sehingga bisa lebih detail ya. Oke, saya tutup dengan video buat Marta ya. Jangan lupa untuk hadir selalu di The Drang setiap market day jam 8 ya. Mana ini? Play. The Drang, create your plan, not your emotion. Saya Robin. See you, semoga bermanfaat. Bye bye.